Oke, langsung kita tes aja. Jadi ini UPS-nya yang sudah dimodifikasi. Tinggal dinyalakan saja. Sudah menyala lampu LED-nya warna hijau dan tidak ada bunyi sama sekali. Ya, hanya menggunakan aki mobil. Dan kita bisa menyalakan TV. Oke, saya nyalakan TV. Kondisinya semua tercolok ke UPS ini. Ya, ini STB, TV, dan speaker aktif. Lampu juga bisa nyala. Yap, stop kontak, nggak ada yang tercolok ya. Semua tercolok ke UPS. Dan bisa juga untuk membackup komputer. Halo, selamat datang di channel Papa Twin. Seperti biasa dengan Yuswa di sini. Ya, bagaimana kabar teman-teman semua? Saya harap semua sehat-sehat ya. Dan bagi teman-teman yang sedang sakit, saya harap dan saya doakan semoga kalian diberikan kesembuhan dan bisa pulih kembali. Oke, jadi teman-teman, ini adalah UPS yang pernah saya upload sebelumnya. Yang ternyata permasalahannya itu ada di baterainya yang sudah mati. Nah, sesuai dengan permintaan pemilik, jadi UPS ini minta dimodif untuk bisa dipasangkan dengan ini aki mobil, ya. Jadi kebetulan ini aki mobil yang nganggur di rumah saya. Kebetulan saya menyimpan aki mobil. Ini kapasitasnya 45 ampere. Ini bekas ya, bekas. Tapi masih bisa digunakan karena voltasenya masih di atas 12,5 lah, masih di atas lah. Jadi kondisinya masih cukup bagus dan ini hanya sebagai tester aja. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan yang pasti adalah UPS, aki mobil, ya kan, sebagai tester. Lalu ini yang paling penting teman-teman. Yap, kabel, ya. Ini adalah kabel yang nantinya fungsinya untuk memperpanjang atau extend kabel aki yang sudah ada di dalam UPS ini. Lalu selain kabel, saya juga membutuhkan ini teman-teman, pin kuningan yang nantinya ini fungsinya sebagai penjepit dari tembaga yang ada di kabel ini ya. Nantinya ini untuk disambungkan ke aki dan juga untuk disambungkan ke soket kabel bawaan dari UPS ini. Lalu selain itu saya juga membutuhkan kipas ya. Fungsi dari kipas ini nantinya untuk pendingin teman-teman. Dan juga saya sudah menyiapkan termostat ya. Saya juga menyiapkan termostat. Lalu saya juga akan menambahkan, ini sebenarnya opsional teman-teman ya, solder dan timah secukupnya. Lalu saya juga membutuhkan lem tembak dan juga ini ada lem besi ya. Fungsinya nanti untuk menempel seperti kipas ataupun termostat di bagian yang panas. Karena kalau untuk lem tembak ini dia kalau terkena suhu di atas 60 derajat atau di atas 50 derajat, lemnya itu akan meleleh seperti itu. Jadi saya juga membutuhkan ini lem besi dan sedikit perlengkapan, hanya gunting, tang, dan obeng. Oh ya, satu lagi teman-teman, nanti kabelnya itu akan saya taruh keluar dari bagian belakang sini teman-teman. Saya nanti akan melihat di bagian mana yang lowong space-nya ya. Kemungkinan sih di sini atau di bagian sini. Kita tidurkan dan ini bisa langsung diangkat ya, dan langsung bisa kita lihat sama-sama seperti inilah isi dari UPS APC dengan seri BX650 CIMS. Seperti ini dalamannya teman-teman. Nah, ini dia baterainya. Baterainya tinggal kita lepas saja seperti ini dan tinggal diangkat, nggak ada pengikatnya ya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, kalau saya lihat dia posisi di sebelah sini kosong. Jadi nanti mungkin kabel ekstensinya akan saya keluarkan dari sini. Jadi posisinya nanti dia ada di belakang, di bagian label ini. Oke. Ini saya lepas aja dulu semuanya. Oke. Jadi ini dia buzzernya teman-teman. Ini buzzernya. Nanti buzzer ini akan kita lepas supaya dia tidak ada bunyi-bunyi. Jadi caranya tinggal kita solder aja yang di bagian belakang.
Ini kan di sini posisi buzzernya. Kalau kita lihat di belakang, posisi kakinya ada di sebelah sini dan sebelah sini ya. Jadi nanti ini tinggal disolder sambil ditarik. Oke, buzzernya sudah dicabut ya teman-teman. Jadi ini sumber suaranya ya. Jadi biar nggak bising pada saat proses backup, jadi buzzernya saya copot saja. Setelah itu langkah selanjutnya saya akan melubangin bagian sini. Ini bagian stiker ini akan saya lubangin sebanyak 2 buah lubang. Untuk melubanginya bebas teman-teman ya, bisa menggunakan solder atau gunting dan lain-lain, tapi saya menggunakan bor biar lebih cepat. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Sudah dibor 2 buah lubang. Nantinya ini untuk tempat keluar kabel bawaan dari UPS. Oke, berhasil teman-teman. Lalu setelah ini kita akan merangkai kembali semua kabel yang sudah dicabut tadi ke boardnya dan memasangkannya ke casing. Oke, semua kabel-kabel yang sudah dicabut tadi sudah dipasang kembali dan boardnya sudah di tempat semula, dan sudah saya simulasikan seperti ini. Kabelnya tidak mengganggu ya, tidak mengganggu posisi board pada saat nanti ditutup. Dan sekarang saat yang paling penting yaitu posisi peletakan termostat teman-teman ya, posisi peletakan termostat. Nah, jika ada teman-teman yang sama UPS-nya, ini saya informasikan. Jadi posisi heatsink ini satu ya, yang kecil ini, dan heatsink yang di bawahnya itu memiliki fungsi yang berbeda teman-teman ya. Kalau yang di bawah ini heatsink fungsinya untuk proses backup ya, untuk proses backup seperti ini. Heatsinknya dia lebih besar ya, nantinya ini akan menghasilkan panas yang lebih, karena pada saat proses backup kan itu ada proses perubahan atau konversi dari 220 volt, dari 12 volt ke 220 volt, makanya panas berlebih di sini. Nah, kalau untuk yang proses pengecasan dia nggak terlalu besar heatsinknya, paling panasnya hanya sekitar 40 sampai 50-an derajat Celcius, makanya saya akan menempatkan termostat dengan suhu 40 derajat Celcius di sini. Dan yang di bawahnya untuk heatsink backup akan saya pasang termostat yang 50 derajat Celcius. Ya, ini dia termostatnya. Ini yang 50 nanti untuk backup, dan yang 40 nanti ini untuk pengisian. Ya, posisi heatsinknya tadi sudah saya jelaskan yang mana. Oke, tinggal ditempel saja nanti di sini. Dan nanti ini juga ditempel di sini, seperti itu. Oke, termostat sudah ditempel ya di kedua heatsink, di bagian pengisian dan bagian backup. Sekarang saatnya tinggal kita merangkai kabel-kabel ini ke fan. Oke, sebelumnya fan akan saya pasang di sini. Posisinya seperti tadi yang saya bilang, menggantikan posisi aki. Ya, posisi nanti di sini. Karena nantinya ini bisa untuk menghembuskan ke bagian komponen-komponen sini, terutama bagian heatsink ya. Tapi sebelumnya saya akan memotong dulu bagian sini teman-teman. Yang bagian sini akan saya bolongi, beberapa. Fungsinya nanti untuk proses sirkulasi udara saja ya, supaya nanti udara yang dihembuskan sama fan ini bisa langsung masuk ke sini ya, bisa nembus. Karena kan sebelumnya hanya melewati ini aja ya, jadi saya tambahkan lubangnya di sini. Oke. Ya, jadi hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Sudah dilubangin beberapa lubang. Intinya hanya untuk tempat sirkulasi udara saja, supaya hembusan angin dari sini bisa langsung terkena ke heatsink. Seperti itu. Dan yang cover satunya lagi juga ya, yang sebelahnya. Seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita pasang kabel dari kipas. Oke, saya ambil satu kaki dari termostat yang satu dan termostat yang lainnya. Ya, masing-masing satu kaki. Ini saya sambungkan dengan kabel positif dari fan. Ya, setelah disambung, jangan lupa kabelnya ditutup pakai isolasi listrik. Dan sekarang bagian negatifnya saya sambungkan. Oke, kipas sudah dipasang kabelnya ya, dan sudah disambung ke termostat. Sekarang tinggal kita lem kipasnya di sini. Lalu untuk kabel dari termostat yang satunya lagi, saya sambungkan ke sini kabel positif juga, yang nantinya akan terhubung ke kabel yang terhubung ke aki. Saya satukan. Jangan lupa dibungkus menggunakan slot tip listrik ya. Oke, fan sudah selesai dipasang, kabel-kabelnya juga sudah, tinggal kita rapikan saja. Dan sekarang saatnya pengetesan ya. Apakah fungsi dari termostat ini bekerja?
Ini kan pasti karena belum menerima panas. Harusnya apabila saya hubungkan kipas ini ke aki, kipasnya nggak akan nyala. Oke, posisinya sudah kelihatan ya. Ini yang negatif, ini yang positif. Harusnya kalau saya hubungkan ke aki, kipasnya harusnya berjalan ya. Ini positif dan ini negatif. Sudah saya tempelkan dan fan-nya tidak berputar ya. Fan-nya tidak bekerja karena termostat yang membatasi daya dari si kipas ya. Jadi pada saat tidak menerima panas sesuai dengan spesifikasi si termostat, maka kipas tidak akan bekerja. Seperti itu. Oke, jadi rangkaian yang ada di dalam UPS cukup ini aja ya. Fan tadi sudah dipasang, kabel-kabelnya sudah di luar, nanti akan saya solder ke sini ya. Akan saya solder ke kabel yang akan terhubung ke aki nantinya. Dan sekarang bisa langsung kita pasang saja atau kita rangkai langsung si UPS-nya. Oke, jadi posisinya seperti ini bagian depannya ya. Nanti tinggal kita pasang aja covernya, tapi sebentar, nggak langsung saya pasang. Kita coba tes dulu. Ya. Tadi pemasangan kipas sudah selesai, sekarang saatnya untuk memasangkan kabel extensionnya ya. Seperti tadi, saya menggunakan kabel ini dipotong secukupnya saja ya. Nantinya ini disambungkan dengan pin kuningan ini ya. Fungsinya nanti untuk penghubung antara aki dengan kabel ini. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini sudah saya buat kurang lebih 40 cm panjangnya saya buat ya. Ini sudah saya jepit seperti ini teman-teman hasilnya. Sudah saya jepit bagian tembaga dari kabel ini dan sudah saya solder sehingga dia benar-benar lekat ya, tidak bisa goyang dan tidak lepas. Dan yang bagian satunya lagi seperti ini. Lalu saya potong setengah bagian ya. Sudah saya solder, saya jepit, lalu saya potong setengah bagian dari pinnya. Fungsinya nanti seperti ini teman-teman. Jadi ini kabel dari UPS-nya tinggal kita coloknya seperti ini. Yap, jadi tetap modular ya teman-teman ya. Sifatnya modular, bisa dilepas pasang ya. Seperti ini. Oke. Dan ini yang bagian positifnya. Tinggal dicolok saja. Seperti ini. Oke. Kabel extension sudah selesai. Sekarang saatnya kita rangkai ke aki. Tapi sebelum saya pasang, saya akan memasang dulu, menyolder dulu si kabel dari fan ini ke sini teman-teman. Ke sini. Ini yang negatif tadi akan saya solder ke sini dan yang positif akan saya solder ke sini. Lalu setelah itu kita bungkus dengan selotip listrik. Seperti biasa, demi keamanan dibungkus dengan selotip listrik. Oke, UPS sudah selesai dimodif. Ini kabel extensionnya sudah dikeluarkan. Ya, dan sudah dipasangkan juga kabel untuk fan-nya. Sekarang tinggal kita sambungkan seperti tadi ya, seperti ini. Dan saya pasang di sini teman-teman, di sebelah positif aki. Oke, saya buat agak ke sini ya, hanya untuk ngetes saja. Ini saya lepas knopnya ini, pengunci di kabel negatif. Biasanya sih pada saat saya hubungkan pertama kali akan ada percikan api. Oke, enggak ada masalah. Oke. Kabel positif dan negatif dari UPS sudah disambungkan ke aki dan sekarang saatnya kita menyalakan UPS ini. Harusnya tidak ada bunyi ya. Yap. Sudah menyala UPS-nya dan tidak ada bunyi sama sekali. Ini saat ini masih menggunakan sistem backup ya dari aki. Karena kabel power dari UPS ini belum saya pasang. Oke. Nah, sekarang saatnya untuk pengetesan. Saya akan mencoba menyalakan bor listrik ini ya. Nanti akan saya colokkan di stop kontak yang ada di UPS ya, yang sudah ditenagai dengan aki mobil. Oke. Ini ya, saya colok. Oke, sudah dicolok dan sekarang saya coba menyalakan bornya. Aman ya teman-teman ya. Bisa menyala ya, nggak ada masalah. Ya, bisa teman-teman lihat ya.
lampunya tetap menyala. Ini masih dalam proses backup ya, dalam posisi backup. Saya lepas dulu kabel ininya, bornya sudah saya lepas. Oke, bornya saya simpan di sini. Dan sekarang saya akan mencolokkan kabel power dari UPS ini. Harusnya pada saat saya colokkan steker ini ke stop kontak, akan ada perubahan atau perpindahan relay ya, dari posisi backup ke posisi charging yang ada di UPS ini. Ya, akan saya colokkan. Nah, teman-teman lihat sendiri kan, tadi teman-teman dengar ada bunyi relay ya, cetek gitu. Jadi sekarang ini sudah berada di dalam posisi charging ya, dan kita akan lihat sampai berapa lama kipas ini akan menyala. Karena dalam posisi charging, biasanya heatsink yang kecil tadi dia akan memanas karena terjadi proses charging dari UPS ke aki ya, dan biasanya menghasilkan panas di heatsink, dan itu nanti akan memicu termostat untuk bekerja untuk menyalakan kipas ini. Oke, bisa teman-teman lihat ya, kipasnya langsung tiba-tiba bekerja. Berarti artinya si heatsink itu sudah mendapatkan suhu di atas 40 derajat Celcius. Jadi bisa dikatakan termostatnya berhasil ya. Dan sekarang terjadi proses pendinginan. Oke, jadi cukup segitu aja teman-teman pemaparan saya tentang cara merubah atau menggantikan aki UPS menjadi aki mobil. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan apabila pemaparan saya dari awal sampai akhir ada yang kurang jelas, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Oke, jadi terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yap, tinggal dipasang covernya dan selesai. Nah, selesai. Tinggal di foto-foto buat thumbnails. Seperti ini hasilnya teman-teman ya.